Tiap hari latih diri, pantang mundur, terus maju. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel pembelajaran jarak jauh pemesinan CNC. Pada tayangan kali ini kita akan membuat program untuk mesin bubut. Jadi program CNC untuk mesin bubut. Kita akan membuat program CNC untuk level yang basic atau dasar, yaitu untuk pemrograman lurus. Mari kita simak bagaimana program pada pemesinan bubut CNC bekerja. Yang pertama adalah aspek-aspek dalam proses pemesinan bubut. Hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan dalam proses pemesinan CNC bubut, yang pertama adalah putaran utama pada spindle mesin bubut akan menggerakkan benda kerja. Artinya putaran utama pada proses penyayatan di mesin bubut yang berputar adalah benda kerjanya. Sementara alat potong bergerak mengikuti bentuk lintasan kontur yang akan kita siapkan berdasarkan gambar yang kita proses. Kemudian yang kedua adalah satuan feeding atau satuan kecepatan gerak pahat. Satuannya adalah milimeter per putaran. Artinya setiap satu kali putaran spindle atau satu kali putaran benda kerja, alat potong akan bergerak ke arah sumbu sebesar angka yang kita masukkan, misalnya 0,3 mm per putaran, maksudnya 0,3 mm setiap satu putaran benda kerja. Kemudian sistem persumbuan pada proses pemesinan bubut kita akan aktif di dua arah, yaitu arah melintang dan arah memanjang. Arah melintang kita sebut sebagai sumbu X, sedangkan arah memanjang kita sebut sebagai sumbu Z. Ya, jadi kalau kita membuat
pekerjaan pada mesin bubut manual ada eretan memanjang dan eretan melintang. Maka di sini di mesin CNC kita sebut sebagai arah sumbu X itu ke arah diameter atau melintang, dan Z itu ke arah memanjang. Kemudian alat potong yang kita gunakan adalah pahat, tidak seperti di pemesinan manual atau konvensional. Kita di mesin CNC menggunakan pahat dengan berbagai macam bentuk insert, entah itu untuk pembubutan luar atau pembubutan dalam, atau juga kita bisa menggunakan bentuk-bentuk insert untuk pekerjaan tertentu, misalnya alur, ulir, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita membuat program CNC untuk proses pemesinan bubut. Soal yang sudah saya siapkan bentuknya seperti ini, sederhana, diameter 50, kemudian nanti akan dibuat proses bertingkat. Di sini sudah saya tandai. Kenapa mulainya langsung ke huruf B? Karena kita akan mulai dari posisi bebas. Artinya pembuatan program pada pemesinan bubut CNC adalah menuju bentuk jadi kontur yang kita buat. Kalau di proses manual kita bertahap membuat dari diameter besar menuju diameter kecil. Tapi ketika kita membuat program CNC bubut, acuan kita atau orientasi kita adalah bentuk jadi. Maka lintasannya seperti pada garis yang saya warnai biru. Jadi pahat dari posisi pendekatan menuju titik A, kemudian dilanjutkan sesuai dengan arah anak panah yang saya buat, dari A menuju C, kemudian D, E, F, G, H. Maka pada posisi H ini adalah posisi finish. Tetapi pada kenyataannya nanti siklus pada pemesinan bubut akan melakukan proses pembubutan dari gerakan yang aman, artinya memproses dari kedalaman secara bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga bentuk kontur akan sesuai dengan yang kita buat. Nah, nanti yang saya ingatkan adalah dalam mengisi tabel langsung ke bentuk jadi. Kemudian pada program CNC ini saya beri warna berbeda-beda, nanti ada maksudnya. Saya sebutkan satu persatu. Yang warna hijau ini adalah safety block, warna biru adalah data teknologi atau data cutting teknologi, warna ungu di sini adalah pendekatan pahat ke benda kerja, warna hitam ini adalah siklus pada proses pemesinan bubut, warna merah di sini adalah lintasan alat potong, kemudian yang berikutnya adalah warna hitam, G70 adalah siklus finishing, kemudian pembebasan, dan diakhiri dengan safety block. Urutan pembuatan program masih sama dengan ketika kita membuat program pada proses milling, yaitu kita siapkan tabel koordinat, kemudian kita siapkan program. Tabel koordinat ini kita gunakan untuk membuat program, dan kita harus tahu maksud satu persatu dari kode yang kita inputkan. Nanti akan saya jelaskan. Baik, kita lanjutkan untuk tahap pertama terlebih dahulu, yaitu setelah kita mengenali gambar yang kita peroleh, gambar soal yang akan kita kerjakan, kita identifikasi titik-titiknya terlebih dahulu. Di sini ada informasi diameter dan ada informasi arah memanjang, ada informasi ukuran-ukurannya. Yang pertama adalah titik 0 yang kita gunakan berada di ujung benda kerja setelah di facing. Artinya asumsi kita benda kerja sebelum diproses itu ujungnya sudah rata, sudah di facing. Titik 0 ada pada posisi center dan di ujung benda kerja. Arah X adalah diameter dan arah Z adalah arah memanjang. Arah positif adalah arah seperti anak panah di sini. Demikian juga untuk sumbu X. Perlu diperhatikan bahwa arah sumbu X adalah diameter. Maka ketika saya mengisikan tabel pada titik A, maka X adalah diameter yang
kita masukkan, bukan jari-jari. Kemudian A ada berada di luar benda kerja, maka Z-nya positif ya, plus 5. Sedangkan pada posisi B, X-nya sesuai dengan diameter dan Z-nya 0 ya, X-nya 28,4, Z-nya 0. Bergerak menuju titik C, diameternya masih sama dengan B, hanya Z-nya berubah menjadi minus 38 sesuai dengan informasi ukuran yang kita bisa lihat pada gambar. Kemudian titik D, diameternya sudah berubah yaitu 36 sesuai dengan gambar dan Z-nya masih 38. Lanjut ke titik E, yang berubah adalah arah memanjangnya, diameternya 36, Z-nya minus 48. Titik F, kemudian diameternya 43, Z-nya masih 48, minus ya. Titik G ada di sini, ada perubahan arah memanjang, Z-nya minus 70, diameternya 43. Sedangkan H, titik yang terakhir, diameternya 50, Z-nya minus 70. Bagian pertama pada penulisan program adalah safety block. Kode yang kita gunakan kita sesuaikan dengan program pemesinan bubut. Sedikit berbeda dengan ketika kemarin kalian belajar pemrograman milling. Baris pertama dan kedua adalah menuju titik 0 mesin. U dan W adalah incremental pada sumbu X dan Z. Artinya G28 U0 maksudnya dari posisi manapun pahat akan bergerak menuju titik 0 untuk sumbu X ya, titik 0 mesin. Kemudian demikian juga untuk sumbu Z. Baris ketiga adalah M5 artinya spindle stop. M9 coolingnya kita matikan. Baik, setelah safety block kita lanjutkan ke data cutting teknologi. T0101 maksudnya tool pada posisi tool changer nomor 1 dan offset pada baris nomor 1 atau offset nomor 1. G54 adalah titik 0 benda kerja. G99 adalah satuan feeding dalam milimeter per putaran. Berikutnya adalah kecepatan putaran spindle yaitu 2000 rpm, S2000. M4 adalah putaran berlawanan arah jarum jam disesuaikan dengan posisi pahat. Akan kita temui juga bahwa posisi pahat tidak berada di seberang benda kerja, tetapi bisa juga posisinya berada di dekat operator atau di depan benda kerja. Maka pada gambar yang kita lihat di sini, maka arah putarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Kemudian F0,5 maksudnya kecepatan gerak pahat atau feeding adalah 0,5 mm per putaran. Dilanjutkan dengan menuju ke posisi pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah menuju Z20, baru dilanjutkan menuju Z5, menuju titik A. Akan lebih aman juga kalau G0 ini bisa kita juga ganti dengan G1 supaya lebih pelan gerakannya. Berikutnya adalah G0X60, gerakan pendekatan pada posisi melintang X60. Nah, pada pembubutan kita menggunakan siklus. Artinya ketika kita membuat program siklus, maka gerakan pahat akan diatur oleh sistem pada program CNC untuk menyayat secara bertahap sesuai dengan depth of cut yang kita masukkan, sedikit demi sedikit menuju ke bentuk kontur yang kita berikan pada blok program yang berwarna merah. Jadi blok program yang berwarna merah di sini adalah bentuk lintasan yang dibatasi oleh nomor awal baris dan nomor akhir baris. Maka pada siklus di sini yang kita masukkan adalah G71, itu maksudnya siklus roughing ke arah memanjang. Nanti setelah G71 akan ada juga siklus yang gerakannya di arah melintang, digunakan untuk facing. Akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Kita fokus di sini. Kenapa kita gunakan G71? Karena
gerakan pahat akan dominan di arah Z atau longitudinal. Maka di sini disebut sebagai siklus roughing longitudinal. Depth of cut yang kita masukkan adalah 0,3. Kemudian retract-nya 0,3 mili atau pembebasannya. Kemudian baris lintasan pahat adalah mulai dari N10 sampai dengan N20. Maksudnya harus kita tandai awal baris lintasan dan akhir baris lintasan. Lintasan yang pertama adalah gerakan pahat menuju titik A atau garis warna biru yang pertama. G1 X 28,4. Dilanjutkan gerakan dari titik A menuju titik B. Dilanjutkan lagi menuju titik C. Maka di sini B-nya bukan menjadi tempat berhenti, tetapi yang menjadi tempat berhenti adalah C. Dilanjutkan ke titik D, diameternya 36. Lanjut lagi ke titik E, bergerak di Z minus 48. Lanjut ke F, diameter 43, maka G1X 43. Dilanjutkan ke Z minus 70, yaitu titik G. Baru setelah sampai di titik G, kita tidak berhenti di H, tetapi langsung membebaskan diri menuju ke titik finish X60. Nomor baris program harus kita tulis, ya, nomor akhir baris program N20 supaya sinkron dengan P dan Q yang ada pada siklus G71. Ya, P dan Q di sini adalah nomor awal dan nomor akhir baris. Kemudian U dan W pada baris kedua di sini adalah allowance. Diakhiri dengan proses finishing menggunakan P dan Q untuk siklus yang sama. Dan feedingnya lebih pelan. Pada siklus finishing kita lihat F di sini adalah 0,1, lebih pelan daripada proses roughing. Kemudian pembebasan G0 X60 Z20. Jadi pada lintasan di sini pahat hanya berhenti di sini, maka pembebasan dilakukan setelah selesai siklus finishing. Ya, jadi lintasan di sini hanya berhenti pada X di posisi finish. Nanti siklus akan mengatur sendiri tahapan gerakannya. Setelah pembebasan terakhir, setelah selesai siklus, kita tutup dengan safety block, yaitu yang pertama menghentikan putaran spindle, mematikan coolant, kemudian kembali ke titik 0 mesin G28, dan program diakhiri dengan kode M30. Setelah ini kita akan lihat bagaimana siklus gerakannya, seperti di awal video tadi yang menunjukkan gambaran bagaimana proses pemesinan bubut itu secara real bisa kita lihat. Ya, setelah ini kita lihat bagaimana siklus gerakannya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana program berjalan dan pahat akan mensimulasikan gerakan pahat. Mari kita lihat, teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit pahat akan melakukan proses penyayatan sesuai dengan depth of cut yang kita masukkan. Seperti ini, menyayat sedikit demi sedikit. Maka program yang kita buat ini kalau kita aplikasikan, penyayatan akan berjalan dengan aman sehingga bentuk kontur terjadi sesuai dengan bentuk gambar yang kita inputkan. Jadi simulasinya seperti ini. Kalau kita akan melihat proses 3 dimensi gerakannya, kita lihat setelah simulasi yang 2 dimensi berikut. Nah, di sini akan tampil bentuk 3 dimensi simulasi gerakan pahat. Kita bisa lihat sekarang gerakannya seperti ini, pahat menyayat sedikit demi sedikit. Bahkan ketika masih di luar benda kerja, pahat sudah melakukan proses penyayatan sesuai depth of cut yang kita masukkan. Ini sesuai dengan program yang kita buat tadi. Jadi tidak langsung seperti pada proses mesin di konvensional, tapi secara aman akan
melakukan depth of cut sesuai dengan lintasan, dan benda kerja bisa kita lihat diproses secara aman. Demikian teman-teman, silahkan nanti teman-teman mencoba membuat program. Untuk simulasinya bisa juga menggunakan CNC simulator, tetapi berikutnya akan saya jelaskan juga bagaimana mensimulasikan program yang kita buat. Untuk saat ini kita belajar membuat program CNC-nya terlebih dahulu. Baik teman-teman, selamat belajar CNC bubut, selamat belajar membuat program CNC bubut. Dan selama PJJ ini saya harapkan teman-teman tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Miko Jos.